Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh solehah pada pagi hari ini ya? Semoga anak soleh solehah dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah ya, dan yang jelas ya, Allah meringankan kalian ya untuk beribadah ya, kemudian juga meringankan kalian untuk dapat belajar ya dengan sungguh-sungguh insya Allah ya dalam kondisi saat ini ya, walaupun kita masih tetap belajarnya jarak jauh ya, insya Allah tidak mengurangi semangat anak soleh-soleh untuk anak soleh dan soleh untuk belajar pada pagi hari ini ya. Jadi pada kesempatan ini ya Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring kubus dan balok ya. Sebelumnya kalian sudah Ibu berikan video dari YouTube ya tentang jaring-jaring kubus dan balok ya. Kemudian sudah Ibu jelaskan ya di daring ya, di Meet ya. Nah, dan ini yang mudah-mudahan ini akan lebih memperjelas kalian kembali ya untuk jaring-jaring kubus dan balok ya. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali ya, ini adalah bentuknya kubus ya. Kubus itu kemarin adalah sebuah bangun datar, sebuah bangun ruang ya, bangun ruang yang semua sisinya ya, sisi ininya ya, sisinya itu adalah berbentuk persegi ya, berbentuk persegi. Jadi ada 6 ya, ada 6 sisi ya, dan semuanya itu adalah berbentuk persegi ya, itu adalah untuk kubus ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada di sini Rubik ya, contoh dari kubus ya. Kemudian juga ada mata dadu ya. Kemudian di sini ada nih yang bentuknya kue ya. Kue yang berbentuk kubus ya. Ini nasi yang sudah dibentuk ya. Ini contoh-contoh dari kubus ya. Nah, kemudian juga ini masih ya Ibu berikan contoh ya, macam-macam dari contoh dari kubus ya. Ini adalah bentuk jam ya, yang jam digital ya, yang berbentuk kubus ya. Sekali lagi ya, kubus itu adalah bangun ruang ya, yang semua sisinya berbentuk persegi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jaring-jaring kubus ya. Nih, jaring-jaring kubus itu bila suatu kubus diiris atau digunting ya pada rusuk-rusuk tertentu dan direbahkan ya sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring kubus. Ya, jadi kalau tadi ya kubus ini kita gunting ya, kemudian kita rebahkan ya, itu akan membentuk bangun datar ya. Maka bangun datar ini adalah disebut jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus ya. Jadi kubus yang sudah diiris ya pada rusuk-rusuk tertentu dan direbahkan ya sehingga menjadi bangun datar. Dan ini adalah jaring-jaring kubus ya. Kita lihat kembali ya. Di sini ya kita lihat dari kubus ini ya. Kalau kita gunting ya bisa ke sebelah sini ya. Ya. Nah, yang sebelah sana ini bisa jadi sini ya. Nah, yang belakang ini ke sini ya. Yang ini ada 2 ya, yang atas dengan yang bawah ya. Nih, ini adalah jaring-jaring kubusnya. Jadi ini adalah bagian yang bawah ya, ini bagian bawah, ini adalah bagian belakang, ini bagian kanan, ini bagian kiri, dan ini adalah bagian depan, dan ini adalah bagian atas ya, yang biru ini ya. Ini adalah jaring-jaring kubus ya yang kita dapatkan dari menggunting kubus ini ya. Nah, ternyata ya bentuk jaring-jaring kubus ini tidak hanya seperti ini ya. Bisa ya kita lihat di sini ada beberapa contoh jaring-jaring kubus yang lain ya. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus
Ya, yang ini ya, ini jaring-jaring kubus bisa bentuknya seperti ini ya. Ya, ini ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Ini apa namanya? Bagian kanan, ini bagian kiri, ini bagian apa namanya? Bagian depan, ini bagian atas dan ini bagian belakang ya. Ini kalau bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, bagian B ya. Oke, kita lihat kita ke sini berarti ini adalah bagian depan ya. Kalau ini lipat ini adalah bagian dari atas ya. Ini bagian sampingnya, ini bagian samping belakang dan ini bagian atasnya ya. Nah, ini pun ada yang bentuk C ya. Ini adalah bagian bentuk masih bentuk jaring-jaring kubus ya. Ini adalah untuk bagian depan, ini bagian atas, ini bagian kiri ya. Dan ada yang berbentuk seperti ini ya. Jadi ini ada 4 berarti 5 dengan yang tadi ya. Dengan yang tadi ya. Berarti ini ya. Kalau ini sama sisinya ke sini ya. Nah, ini ada ditambahin dengan di sini 1 ya. Ini bentuk ke-1. Ini bentuk kedua berarti ini ke samping kemudian ke sampingnya ada 2 ya, kemudian ke bawahnya ada 4 ya. Dan ini ya ada di bagian pertama ya. Kemudian ada di bagian yang kedua, ketiga ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada di bagian pertama dan bagian kedua ya. Kemudian ini ada di bagian pertama dan di bagian terakhir ya. Itu adalah bentuk jaring-jaring kubus. Jadi ingat-ingat lagi ya. Kalau ini bagian pertama dua-duanya ya. Ini adalah di bagian pertama dan bagian kedua ya. Ini di bagian pertama dan bagian ketiga. Ini adalah bagian pertama dan bagian keempat ya. Jadi sekali lagi, kalau ini yang tadi ya, ini yang tadi bagian ke-1, kedua, ketiga, di bagian ke-1 semua sisinya itu ada, ya ditambah ke bawahnya ada 1 ya. Kemudian yang bentuk kedua berarti di bagian pertama ya, di bagian pertama ini ada sisi yang satu dan duanya ya. Kemudian ini bagian B ya, ini ada di bagian pertama ya, dan bagian kedua ya. Di bagian yang berikutnya adalah bagian pertama nih ya, ininya ya. Kemudian ini adalah di yang ketiga ya, balok yang apa namanya? Persegi yang ketiga. Kemudian ini adalah di bagian yang pertama dan bagian keempat ya. 1 2 3 4. Ya, paham ya? Ini adalah untuk jaring-jaring kubus ya. Berikutnya ya, kalau kalian sudah memahami tentang apa namanya, jaring-jaring kubus ya, kita akan memasuki kepada bagian yang kedua yaitu tentang balok ya. Jadi lupa ya tadi Ibu menyampaikan bahwa kenapa kalian harus mengetahui jaring-jaring balok atau jaring-jaring kubus ya, ini adalah untuk memudahkan kalian membuat sendiri ya, bangun ruang balok maupun bangun ruang kubus ya, dengan membuat terlebih dahulu jaring-jaringnya ya. Ini adalah balok ya. Kalau balok itu adalah ya satu bangun ruang ya, bangun ruang yang 4 sisinya berbentuk persegi panjang dan 2 sisinya berbentuk persegi, yaitu adalah balok ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, apa itu jaring-jaring balok ya. Jika suatu balok diiris atau digunting pada 3 buah rusuk alasnya dan atasnya serta 1 buah rusuk tegaknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring balok. Jadi sama dengan yang tadi kubus ya, ketika kita menggunting ya, menggunting rusuk dari apa namanya, bangun ruang balok ini ya, kemudian kita rebahkan ya, yang berbentuk nanti akan berbentuk bangun datar, maka ini yang disebut dengan jaring-jaring balok ya. Kita lihat
seperti tadi ya, yang dibalok, yang dikubus ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau tadi kubus itu semua sisinya berbentuk persegi ya, berbentuk seperti ini ya. Kalau di sini, kalau balok ya, ini 4 sisinya berbentuk persegi panjang. Ini 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Nah, itu kita bisa membayangkan ya tadi yang jaring-jaring balok ini semua sisinya ini ya sisi-sisi ini berbentuk persegi. Kalau di balok ya yang perseginya hanya 2 ya, ini bagian pertama dan bagian kedua, yang ini sisinya ya, dan bagian kedua satu sisi, yang sisi kanan dan sisi kiri, serta bagian yang keduanya serta bagian terakhirnya, bagian penutupnya itu adalah berbentuk persegi panjang ya. Kita lihat ya, tadi kita lihat bentuk jaring-jaring balok yang lainnya ya. Sama kita lihat ya. Tadi ini yang pertama ya. Tadi yang sudah dicontohkan di yang pertama ini ya. Ini sama ya. Yang bagian B ini ya. Ini bagian pertama ini adalah bentuknya persegi panjang ya. Di bagian persegi panjangnya ini adalah bagian pertamanya, jadi sisi kanan dan sisi kirinya ya. Ini bagian yang pertama ya. Ini untuk yang kedua ya, masih yang ada di sisi kiri dan sisi kanannya berbentuk persegi panjang, yaitu pada bagian kedua dan bagian keempat ya, di mana bagian ke-1 dan bagian ketiganya itu berbentuk persegi ya. Itu untuk jaring-jaring balok ya. Ini mungkin harus lebih hati-hati ya. Jadi yang di kanan dan kirinya ini adalah berbentuk persegi panjang ya, di mana tadi ya yang pertama itu di bagian ketiga ya, bagian ketiga ini adalah berbentuk persegi panjang di kanan dan di kirinya. Kemudian yang bagian kedua ya, jaring-jaring yang kedua itu di bagian nomor kedua dan keempat ya, berbentuk persegi panjang ya. Berbagian 1, yang bagian keduanya adalah berbentuk persegi. Nah, ini untuk bagian ketiga ini hampir mirip dengan bagian seperti yang ini yang pertama. Bedanya ya, ini di bagian kedua ya. Ini semuanya berbentuk persegi panjang ya. Di bagian kedua ini berbentuk persegi ya. Jadi ini kanan dan kirinya berbentuk persegi ya di bagian kedua ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, di bagian pertamanya ya semua ini juga sama ya. Ke-1, kedua, ketiga, keempatnya ini adalah berbentuk persegi panjang. Ini di bagian ke-1-nya ini yang kiri dan kanannya ini berbentuk persegi ya. Kalau ini di bagian keduanya, kalau ini di bagian pertamanya. Maka ini adalah contoh jaring-jaring balok yang lainnya ya. Nah, ini juga ya bisa kita lihat ya jaring-jaring yang lainnya ya, bentuk jaring-jaring yang lainnya ya, bisa kita lihat ya. Ini adalah jaring-jaring yang lain ya dari balok ini. Nah, berikutnya adalah ya di sini kita lihat ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahaminya ya, yang tadi ya Ibu jelaskan dari jaring-jaring balok maupun jaring-jaring kubus ya. Nah, nanti silahkan ya dari rangkaian persegi berikut manakah yang merupakan jaring-jaring kubus ya, silahkan nanti kalian dituliskan di buku tulis yang mana yang merupakan jaring-jaring balok ya. Kemudian jaring-jaring kubus ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya mana yang bukan, ini yang bukan termasuk jaring-jaring kubus ya. Kemudian soal berikutnya adalah di sini manakah yang merupakan jaring-jaring balok, dan berikutnya manakah ya, perhatikan ya. Nah, ini masih jaring-jaring kubus ya, mana yang merupakan tutupnya ya, dan manakah yang menjadi di bagian nomor 3 sebagai alas kubus. Nah, ini kalau sebagai alas kubus ya, ini mana yang sebagai tutupnya ya. Kalau bagian 1 ini adalah sebagai alasnya, mana yang sebagai tutupnya ya. Silahkan bisa kalian praktekkan di rumah ya.
bagaimana mana bagian-bagian yang termasuk tutupnya kalau nomor 1 bagian alasnya. Kalau nomor 3 bagian alasnya, mana yang sebagai tutupnya. Ya, terima kasih. Itu yang dapat Ibu sampaikan ya.